Hai, perkenalkan, nama saya Anissa Daptrianti Dasaat dengan NPM 19510130, Prodi Ekonomi Syariah, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Iqbal Pasha, MEI. Apa itu metode penelitian? Jadi, suatu metode atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang dilakukan pada suatu penelitian. Search itu apa sih? Jadi, itu kembali, search itu mencari atau meneliti, dan itu orangnya. Oke, cara mencari ide penelitian itu, yang pertama mengikuti webinar tertentu, yang kedua cari jurnal. Baik, selanjutnya bagaimana mencari ide penelitian? Yang pertama, cari jurnal keluaran 2021. Yang kedua, Jurnal Ekonomi Syariah 2021. Dan yang ketiga, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah 2021. Selanjutnya, untuk skripsi. Jadi, variabelnya 4, X-nya 3, atau Y-nya 1. Jadi, contohnya, X1 itu inflasi, X2 itu tingkat suku bunga, dan X3 itu nggak ada ya. Jadi, Y itu perekonomian Indonesia. Oke, jadi cara mencari referensi bisa langsung ketik judul dan download sebanyak-banyaknya seperti Google Scholar atau situs referensi buku dari HTTP Libgen atau Google Scholar. Abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak adalah yang menggambarkan paper tersebut. Biasanya dalam abstrak itu ada masalah dan bagian secara umum dalam paper metopen. Jadi hasil dari papernya sebanyak dari 250 kata dan abstrak dibuat paling terakhir. Oke, selanjutnya tujuan. Tujuan itu berisi isi abstrak, masalah, tujuan, metode penelitian dan hasil. Yang kedua, tiap paragraf harus ada referensi. Ketiga, hindari blog web. Keempat, buku. Kelima, jurnal ilmiah. Keenam, rangkuman. 7, temuan lapangan. Poin-poin dalam menulis paper. Yang pertama, ada berbagai macam template bentuk dalam menulis paper poin. Yang disebutkan tadi itu poin umum atau general. Jadi, pendahuluan, literatur review, metode penelitian, hasil dan pembahasan kesimpulan dasaran. Yang kedua, ada poin-poin apa saja dalam pendahuluan, yaitu latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian, paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat dan digunakan untuk mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten. Maka, latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan kalau bisa disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Oke, selanjutnya research gap. Dari perbedaan antara lain, yang pertama teori dan praktek, yang kedua perbedaan hasil dan penelitian terdahulu. Contohnya, Rahma 2021 menyatakan bahwa minat investasi di masa pandemi menurun drastis. Jadi, cari di abstraknya dan kesimpulannya, cari penelitian yang relevan dan cek hasilnya. Oke, apabila kalian mencari jurnal Bahasa Inggris 2021 atau tahun lainnya, bisa kalian cek bagian saran Islamic Social Capital Islamic Corporate Social Responsibility. Dengan contoh, pakailah aplikasi Al-Quran in Word, konsep dan pembahasan literatur, dan review kajian teoritis. Oke, cara menentukan judul yang spesifik. Contohnya, X1 pertumbuhan ekonomi, X2 kesejahteraan, dan Y indeks pembangunan manusia. Baik, dari isi dari abstrak itu menggambarkan keseluruhan isi paper, masalah bagian secara umum. Jadi, cara penulisan abstrak itu spasi single 1,0. Yang kedua itu tulisan abstrak di tengah. Penulisan abstrak dengan bahasa Inggris dan Indonesia itu bahasa Inggris saja. Tulisannya tuh bold atau tebal dan di bagian kata kunci dimiringkan. Oke, isi pendahuluan terdapat pada permasalahan, tujuan, data, fenomena, data grafik lebih bagus, gap research,
atau perbedaan teori dan praktek, perbedaan hasil penelitian terdahulu, rekomendasi dari penelitian terdahulu, dan kemukakan alasan singkat. Oke, cara penulisan pendahuluan itu pertama, huruf kapital, tulisan pendahuluan memakai rata kanan, spasinya 1,15, setiap di akhir paragraf, titik harus di bagian akhir yaitu body note. Jadi ada juga terdapat landasan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, fontnya pada tulisan Arab menggunakan tradisional Arabik dan isi artinya menggunakan cetak miring dan menjolok ke dalam dari tulisan Arabnya. Oke, cara mengupload jurnal untuk publish. Pertama, kita lihat database yang diberikan Pak Iqbal, lalu lihat email dan WA-nya. Lalu yang kedua, cek akreditasinya. Yang ketiga itu lihat lebih terdahulu jadwal yang dibutuhkan selanjutnya. Lalu chat atau email dan minta persetujuannya. Yang keempat, lihat arsip yang tersisa untuk publish. Yang kelima, klik link yang tertera di database sesuai jadwal, verifikasi email, register terlebih dahulu, setelah itu login. Yang keenam tuh klik new submit. Jadi isi data, checklist semua, di save and continue, upload file dan klik artikel, lalu apply continue, dan add contributor, isi data dan save. Oke, cara mengupload jurnal yang sudah diperbaiki. Pertama, buka email dari pihak jurnal, klik linknya, lalu lihat apa aja yang harus diperbaiki. Setelah diperbaiki, diupload kembali ke jurnal, klik kata add messages di paling bawah setelah ada kata perbaikan. Lalu ganti artikel teks, lalu memberikan kata untuk yang memuji pihak yang ingin dipublish, benar kita, dan pencet OK. Oke, mengapa jurnal? Saya sampai saat ini belum ada pemberitahuan, tetapi ada tulisan waiting achievement. Itu pertanyaannya. Jadi, mengapa paper kita sudah sesuai kriteria yang ada di jurnal, tetapi kita harus menunggu untuk direvisi dengan reviewer yang bisa dalam jangka waktu 1 minggu atau kayak 1 tahun, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Jadi, sampai mereka bisa menghubungi kita, mereka memerlukan jurnal kita. Baik, apa sih pengembangan dari hipotesis? Jadi, salah satunya pengembangan hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Itu. Lalu, hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Jadi, jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.